Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasihi. Terima kasih untuk Pak Libius yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Seorang biasa, saya hanya umat, tetapi saya hanya taat kepada apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Jadi terima kasih pada Bapak-Bapak Aras Gereja yang saat ini sudah berkumpul di tempat ini. Dan seperti hati dari Pak Libius, doa saya selalu mengatakan, Tuhan, Engkau menjawab semua hampir doa kami. Izinkan kami untuk menjadi jawaban dari doamu. Satu yang dari Yohanes 17 yang mengatakan, jadikanlah mereka satu ya Bapak. Supaya dunia, supaya Indonesia percaya bahwa aku yang diutus Engkau. Jadi kalau kita saling mengasihi, saling mendukung, tidak membedakan denominasi, tidak membedakan apa-apa, kita satu, maka kita akan bisa menjadi contoh bagi dunia dan bagi Indonesia yang saat ini sangat membutuhkan. Saya berusia 78 tahun, saya sudah melayani Tuhan lebih dari 62 tahun. 30 tahun saya melayani di dalam gereja. Apapun yang saya bisa lakukan di dalam gereja, saya lakukan 30 tahun. Tapi satu ketika Tuhan mengejutkan saya dengan satu kalimat. Dia katakan, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi hidup keagamaan dari orang Farisi dan ahli Taurat, maka engkau tidak dapat melihat kerajaan surga. Saya terkejut, saya katakan, apa yang belum saya lakukan Tuhan? Kemudian Tuhan bawa saya kepada Yesaya 58, dia katakan, bukan ini saja yang aku mau, bukan hanya engkau melayani di dalam lingkup, di dalam gedung gereja, tapi aku mau engkau keluar, preach the gospel, sampaikan Injil kepada orang miskin, berikanlah makanan kepada mereka yang lapar, berikan pakaian bagi mereka yang telanjang, lepaskan mereka dari belenggu-belenggu kelaliman. Berarti layanilah orang-orang yang jahat, layani orang yang termarginalkan, orang yang tertindas. Kemudian Tuhan katakan, pada waktu itu terangmu akan terbit. Dan waktu itu saya percaya bahwa Tuhan mempercayakan orang miskin di dalam tangan kita, jemaat dari Tuhan. Dan jika kita tidak mencapai mereka, maka mereka akan menjadi alat-alat dari kejahatan. Waktu itu Tuhan memberikan saya kemudian ayat yang mengatakan, apa yang miskin bagi dunia, apa yang hina bagi dunia akan dipakai oleh Allah untuk mempermalukan yang berhikmat. Sebab Tuhan mengatakan mereka bagian tubuh yang tidak bisa ditampilkan, the unpresentable parts of the body of Christ is the most indispensable. Jadi bagian tubuh Kristus yang mungkin tidak bisa ditampilkan, bagian yang kecil, bagian yang lemah seperti organ dalam kita. Tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa, tidak lengkap sebagai satu tubuh. Kalau mereka sebagai kaki yang menginjak lumpur, tanpa kaki kita tidak bisa mencapai tujuan. Dan waktu itu saya dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari pintu gereja untuk melayani di daerah-daerah kumuh di kota Surabaya. Di dalam gereja saya tidak bertemu dengan raksasa-raksasa. Tapi waktu saya mulai keluar dari gedung, di situ perlawanan itu nyata sekali. Tapi saya tidak cerita sebab waktunya juga pendek. Tetapi yang saya mau katakan bagaimana ayat dari Sefania ini digabungkan dengan Mika 2 ayat 13 yang mengatakan, penerobos itu Yesus, Raja kita, berjalan di depan kita. Dia menerobosi pintu-pintu gerbang dan keluar dari pintu itu. Dan kita berjalan di belakangnya. Tuhan, Raja kita, memimpin pasukannya itu. Dan kita, umatnya, hanya mengikuti di belakangnya. Dan itu yang saya boleh alami. Waktu saya keluar dari pintu gereja, yang pertama yang saya terobosi yaitu terobosan pintu denominasi. Untuk melayani orang miskin, kami perlu bantuan-bantuan dari hamba-hamba Tuhan yang melayani orang miskin. Kalau boleh saya katakan, saat ini kami sudah bekerja sama lebih dari 3.000 gereja dari berbagai denominasi untuk kita boleh bersama-sama melayani dan terjadi terobosan itu yang pertama kali terobosan pribadi saya dari dalam gedung keluar gedung sebagai jemaat biasa. Terobosan pertama yaitu pribadi, kedua bersama-sama dengan denominasi gereja sampai pada waktu kegelapan yang paling kelam di Indonesia terjadi tahun 96 gereja dianiaya, 97 krisis moneter, 98 krisis politik dan Tuhan katakan sekarang beri makan 5.000 orang out of impossible.
Tapi waktu saya taat, saya hanya mau taat. Sebab saya hamba Tuhan. Waktu saya lakukan, ternyata waktu kami memberi makan 5.000 orang, terjadi satu terobosan, yaitu kami bisa mengadakan khusus kebaktian, khusus untuk orang-orang yang tertolak, yang mungkin tidak bisa diterima di dalam gedung gereja, sebab mereka pengemis-pengemis yang memakai karung-karung dengan pakaian yang biasa, kita bisa adakan. Dan waktu itu Tuhan memberikan guideline kepada saya selama 30 tahun dari Yesaya 60. Bangkit dan menjadi terang. Itu ayat demi ayat. Saya melihat itu strategi dari Tuhan Yesus yang dia ucapkan di dalam Lukas pasal yang keempat. Yang dia mengatakan, Roh Kudus mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ternyata itu strateginya dia. Sebab melalui pelayanan orang miskin, Tuhan menjembatani 2 jurang yang menyebabkan konflik. Yaitu jurang kesenjangan sosial dan kesenjangan ideologi. 2 jurang itu terjembati dengan pada saat kami melayani orang miskin bersama-sama. Dan kemudian ayat demi ayat menjadi kenyataan. Waktu kami kumpulkan orang miskin, dari Yesaya 60 katakan, kekayaan bangsa-bangsa kulimpahkan kepadamu. Saya tidak mengerti, tapi Tuhan berikan ratusan kontainer yang boleh saya terima. Waktu itu Indonesia mengalami konflik yang saya bisa pakaikan di seluruh Indonesia. Itu terobosan ke bangsa-bangsa. Kemudian waktu itu terjadi terobosan rekonsiliasi. Jadi pelayanan Yesus sepanjang hidupnya selain di dalam gereja, dia melayani orang miskin. Terakhir sampai dia mati di atas kayu salib, dia masih menobatkan seorang penjahat dan dia mengadakan rekonsiliasi. Itu terobosan yang Tuhan lakukan. Saya mulai berhubungan dengan kelompok-kelompok yang belum pernah saya masuki sebelumnya, yaitu pemerintah dan kelompok dari kaum Kedar. Di sana kami melakukan rekonsiliasi. Kami sudah bekerja sama dengan ratusan pondok pesantren dan saya bisa katakan sudah ribuan, sudah diradikalisasi oleh kelompok-kelompok yang radikal. Tuhan cemplungkan saya di kelompok-kelompok yang keras. Itu pelayanan rekonsiliasi. Kemudian transformasi terjadi, yaitu tadi saya katakan menerobosi tempat gereja itu. Raja kita ada di atas. Ada 7 gunung, 7 raksasa, 7 lingkup kehidupan yang harus kita terobosi. Bersama-sama, jika kita bersatu kita bisa, yaitu keluarga. Kami mempunyai program, yaitu sesudah itu Tuhan memberikan terobosan di dunia usaha dan media. Saya didukung oleh pengusaha-pengusaha untuk bisa mengadakan nikah masal yang ke-8 yang kami adakan untuk 5.000 pasang dari suami istri yang tidak punya apa-apa. Tadi yang saya mau katakan, kita menerobosi 7 gunung ini. Dan saya katakan dari tadi yang disampaikan oleh Pak Iman, yang terutama di daerah-daerah dari, saya sebut itu 12 permata, sebab saya berhubungan banyak dengan Muslim. Sebab mereka kalau melihat mutiara nanti kelihatan permata, saya lihat jutaan anak-anak kita yang ada di wilayah ini tidak punya akte lahir. Tanpa akte lahir, tanpa pengakuan dari pemerintah, mereka ada, tapi bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, dan mereka tidak bisa mencerdaskan. Itu saya perjuangkan selama 15 tahun sebelum ini menjadi nasional. Saya di mana bekerja dengan kementerian, 6 menteri menandatangani untuk percepatan akte lahir pada tahun 2015. Dan tahun 2016 itu kami mulai keluar peraturan-peraturan baru untuk akte lahir dipercepat. Tetapi jemaat kita mungkin tidak mengetahuinya. Bapak-bapak Ibu bisa cek, terutama nanti untuk Papua. Kami akan menjalankan program untuk yang pertama, pemenuhan hak sipil. Kita berdoa supaya semua anak Papua yang ada di Papua memiliki akte lahir. Akte lahir itu pengakuan dari pemerintah. Kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, nama kita harus tertulis dalam buku kerajaan. Tapi di bumi ini, nama kita perlu dicatat oleh pemerintah. Gampang mereka dialihkan ke yang lain. Gampang mereka diperjualbelikan jika mereka tidak punya akte lahir. Dan ini yang saya katakan, Tuhan, supaya mereka memiliki, sebab dengan itu, saudara punya akte lahir, saudara punya hak dan bisa menikmati semua fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Jadi apa yang kami lakukan, sebab kami melakukan ini untuk semua agama sehingga kami diterima di pemerintahan. Jadi kami bekerja bersama-sama dengan kementerian. Saya tidak pernah bayangkan melalui pelayanan orang miskin saya bisa masuk ke pemerintahan, bekerja dengan menteri-menteri, kemudian bekerja dengan tokoh-tokoh agama di mana kita bisa saling mengasihi. Kami bisa rekonsiliasi, percayalah.
Yang mereka nantikan saat ini itu hanya kasih kita dan penerimaan kita dan air hidup yang ada di dalam kita. Mereka sedang kehausan seperti Ismail. Dan Tuhan memberikan kita air hidup. Seperti yang mereka katakan, give me that love. Berikan kepadaku kasih itu yang sangat kubutuhkan. Terima aku sebagai saudaramu. Terima aku sebagai saudaramu, Mama. Cukup itu buat saya. Ini kata-kata yang saya dengar dari mereka. Mereka ingin mendengarkan Injil. Saya masuk ke Universitas Islam selama 19 tahun. Dan kami sudah kumpulkan 175 universitas se-Indonesia untuk bisa membina pemuda-pemuda kita dengan menjadi agen pendamai sesuai dengan Alkitab. Damai dengan Tuhan, penginjilan, Injil Kerajaan. Damai dengan sesama. Dan sesuai dengan Pancasila, bagaimana saya bisa masuk, saya memakai Pancasila. Di dalam Pancasila terdapat Injil Kerajaan kita. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Sila kedua, sesama yang lebih miskin, sesama yang berbeda, sesama yang memusuhi kita. Dan kemudian mengasihi bangsa. Jika 3 hal ini terjadi, maka bersama-sama kita bisa menjadi pemersatu bangsa ini. Pelayanan pendamaian dipercayakan kepada kita oleh Tuhan. Itu pelayanan dari Tuhan Yesus sendiri yang hanya kita bisa melakukan karena kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Menjadi pendamai-pendamai, pemersatu dari bangsa ini. Sebab bangsa ini saat ini sangat membutuhkan kesatuan. Dan kemudian menjadi agen perubahan. Jadi nanti kami membuat khusus untuk di Papua, Bapak Lipius, kami akan bikinkan 3 program. Kami kemarin sudah berbicara kepada Ibu Suset, coba didata anak-anak sekolah minggu kita, anak-anak panti kita, anak-anak di gereja, siapa dari mereka yang belum punya? Saudara bisa lihat dan saudara akan terkejut. Jutaan anak Indonesia yang dari 12 permata itu tidak punya akte lahir. Dengan begitu mereka begitu mudah dialihkan. Kita data yang pertama. Yang kedua, pencerdasan anak bangsa. Kami masuk dengan memfasilitas mereka dengan mobil-mobil pintar, dengan motor pintar, dengan kapal pintar. Kami sedang pikirkan untuk juga di Papua dan dengan rumah pintar. Dan nanti pelajarannya dengan digital learning, di mana pelajaran itu diberikan secara digital. Mungkin guru-guru kita tidak bisa mendapatkan, tapi pelajaran bisa diberikan secara digital. Dan kemudian yang ketiga, yaitu mengumpulkan generasi yang akan datang. Jika kaum muda ini tidak kami bawa, saya boleh katakan di sini, saya mengajar di sekolah Muslim, Universitas Muslim. Saya mengajar kebetulan di Usuluddin, ilmu perbandingan agama. Ilmu perbandingan agama di mana diajarkan Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Katolik. Tapi yang mengajar dari saudara kami, dari kaum Muslim. Waktu saya tanya, selain mama yang masuk di sana Kristen, siapa lagi? Tidak ada mama. No one. Siapakah dari saudara yang dari lulusan sekolah Alkitab atau yang punya hati masuk, ada kesempatan bisa masuk. Oleh sebab itu kami adakan festival pemuda untuk membangun mereka untuk bisa saling mengasihi sesuai dengan Injil Kerajaan yang kami beritakan, saling menolong, saling menopang, dari radikal mereka menjadi moderat sehingga mereka katakan kasih bukan hanya milik dari orang Kristen, kami juga ingin memiliki kasih itu. Jadi demikianlah yang saya katakan. Lalu yang ketiga, yaitu pembinaan pemuda. Jadi ada 3 program Bapak, yaitu pertama itu pemenuhan hak sipil. Jadi mungkin yang saya berikan itu lain dari yang lain, sebab pemerintah ini sudah mempercayakan kepada kami juga. Dan kami sudah membuat mendata di 12 permata Nusantara itu, kami mulai gerakan untuk semua gereja-gereja bisa turun ke bawah. Sebab melalui satu proyek ini, kita bisa masuk ke 7 gunung itu. Melalui proyek ini kita masuk ke komunitas, merestorasi keluarga yang hidup dalam perzinahan, bisa dikuduskan nikahnya. Nanti kami akan juga bikin ribuan untuk di NTT. Dan saya katakan dengan pemenuhan hak sipil, kemudian pencerdasan anak bangsa, dan pembinaan pemuda menjadi agen pendamai, agen pemersatu, dan agen perubahan bangsa. Jadi tubuh, jiwa, dan roh jadi pelayanan yang holistik. Dalam sosial kita melayani tubuhnya, dalam relational kita melayani ini yang meseng yang hijau ini. Yang kuning itu pelayanan spiritual, kami melayani orang-orang miskin.
penjara-penjara, PSK, dan lain-lainnya, pengemis. Yang merah itu pelayanan sosial kami, ada community health, community education, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Tapi yang hijau itu yaitu relational, hubungan kita dengan pemerintah, hubungan kita dengan lintas agama, hubungan kita dengan instansi-instansi dan lain-lain, dan hubungan kita sesama denominasi gereja. Maaf waktunya. Terima kasih banyak. Bapak sudah mau mendengarkan cerita hati kami, dan kiranya momentum ini bisa menyatukan kita. Dan ini tidak berbicara tentang denominasi. Dan lagi satu, pemuritan anak-anak sekolah minggu. Dan kami punya bahan pemuritan, jadi anak-anak kecil sengaja dimuridkan dengan kotak-kotak hadiah. Jadi satu tahunnya kami biasa memuridkan antara 70.000 anak sampai 80.000. Kami terima kontainer dari Amerika dengan kotak hadiah. Itu kita punya, bisa melengkapi gereja-gereja yang di pedalaman untuk bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat mereka. Terima kasih Bapak Livius. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.